Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sebab sedangkan ingkang belum paling Allah. Karena Allah kan sudah wakil. Yang sudah Allah mengakui saking keluarga. Nah, yang nomor kali juga pada mari sekedar mengakulah. Dengan bilang dengan Ramelo saya pulau peringatan dengan anak pulau yang nomor kali kasih sodek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah pertama atas yang saya berikan kepada pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, sehingga kita masih bisa silaturahim. Semoga silaturahim kita ini senantiasa tercatat sebagai amal ibadah kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, silaturahim ini sesuatu yang penting. Mungkin saya pernah cerita beberapa saat yang lalu, ibarat kayak kita itu melihat sebuah tanaman, melihat sebuah pohon. Utamanya kalau panjenengan semua besok, karena semuanya pernah lihat hutan, kayak lihat pohon jati. Pohon jati itu pada musim-musim tertentu itu daunnya gugur semua. Kalau orang awam melihat pohon jati itu sudah kayak mati karena sudah daunnya gugur semua. Kekuatannya di mana? Kekuatannya ada di akar. Sesuatu yang tidak terlihat. Akar itu ada di bumi. Tidak menutup kemungkinan kita itu kadang-kadang merasa hebat, kita itu merasa kuat, kita itu merasa mempunyai kemampuan, tetapi akar kita itu ada di bumi. Akar kita itu bisa-bisa menjadi orang tua kita atau akar kita yang mereka sudah ada di alam kubur. Bisa jadi untuk menyambung akar itu ada siapa? Karena kita itu mempunyai nasab terkait dengan keagamaan. Nasab agama kita itu ya terkait dengan ulama-ulama kita sampai sambung kepada Rasulullah. Itu adalah nasab terkait dengan akidah kita, nasab terkait dengan keimanan kita, sehingga akar kita bisa-bisa adalah para alim ulama yang juga sudah semare yang ada di sana. Itulah makanya perlunya silaturahim. Jadi tidak cuma sekedar kita mengenal apa yang sudah hidup. Makanya kebiasaan kita kalau silaturahim disertai dengan yang namanya tahlil, kirim doa untuk leluhur kita. Itu pada hakikatnya tidak cuma sekedar kita mendoakan beliau yang ada di makam, tidak hanya mendoakan beliau yang sudah sare di sana, yang sudah wafat, tapi pada esensinya juga akan kembali kepada diri kita. Apa yang kita lakukan itu pada prinsipnya adalah akan kembali kepada diri kita. Inilah hakikat pada apa yang selalu kita berbuat. Sebab itu salah satu fokus silaturahim ini dalam rangka untuk membantu kita supaya apa? Kualitas kita kayak kualitas pohon jati. Sehingga makin lama ya kualitasnya, kalau kita melihat pohon jati itu mesti harganya lebih tinggi, kualitasnya makin bagus, sehingga makin tua tidak makin ya menurut saya ya. Kalau istilah dulu itu ada orang Jawa pakai istilah kaplek perintilan misalnya, soyo tua malah gak soyo cedak karo Gusti Allah, tapi malah soyo gak karu-karuan. Inilah supaya kita, kalau saya boleh, makanya
ayat yang ada di Al-Quran, tidak cuma ayat yang diberikan oleh Allah, tidak cuma ayat-ayat yang ada di Al-Quran, juga ayat-ayat kaumiyah yang ada di alam ini bagian yang harus kita amati. Inilah kalau saya selalu mencoba mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada keluarga saya dan kepada semuanya lah. Jadi marilah kita mencoba mencermati kondisi alam ini, apalagi akhir-akhir ini ya menurut saya perintah untuk mencermati alam makin besar. Kita harus mencermati kondisi-kondisi alam yang kadang-kadang juga selalu harus memperbanyak kita istighfar kita. Tidak cuma sekedar alam itu diamati dari sisi keilmuan menurut saya yang sudah pinter-pinter, yang sudah hebat-hebat, jangan cuma mencermati alam dari aspek keilmuan. Amatilah aspek alam dari aspek spiritual juga. Makanya kalau dulu Kanjeng Nabi pernah dalam sebuah sejarah, begitu bumi itu lindung, begitu ono lindung, begitu ono gempa, langsung Rasulullah megang bumi supaya bumi itu bisa diam, supaya bumi itu jangan bergerak dulu. Itulah komunikasi yang bisa kita lakukan. Karena apa? Pada prinsipnya semua yang ada di bumi ini makhluknya Allah yang bisa diajak komunikasi. Inilah kalau kita pendekatan spiritual. Tapi kalau pendekatan teknologi selalu dilihat dari aspek teknologi, dilihat dari aspek keilmuan, yang kadang-kadang justru tidak melihat dari aspek ruhiyah kita, tidak kita lihat dari aspek spiritual kita, sehingga kita melihat ya itulah itu kejadian alam biasa lah, itu peristiwa alam biasa. Karena Allah katakan itu adalah sebuah tanda-tanda yang harus kita cermati bareng-bareng. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya, marilah kita selalu mengingat leluhur kita, mengingat saudara-saudara kita. Saya yakin salah satu saudara kita ini atau semua saudara kita ini adalah bagian dari akar-akar saya, akar-akar kita semuanya, sehingga itu akan memperkuat terkait dengan pribadi kita, saling mendoakan. Karena apa? Kalau doanya saudara itu tingkat keikhlasannya jauh lebih tinggi daripada kita minta doa pada orang lain. Makanya saya sudah mengingatkan paling tidak lah ziarah kubur itu ya Robi Firmine paling tidak dibaca sendiri lah, jangan sampai kita nggak baca itu. Minimal itu aja lah, sama ibu, sama surat ikhlas, sama surat Falaq Bidas, itu yang harus kita baca untuk memperkuat pribadi-pribadi kita semuanya. Jadi saya pikir sekali lagi saya sedikit memberi. Saya mohon maaf sekali, bukan apa ini juga saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita, terutama adik-adik saya, anak-anak saya, semuanya tolong kita tetap berada di jalan Allah spiritual, kita pakai semua. Tujuan akhirul kalam, tujuan surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.